Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa kan kakak-kakak, apa gimana kabarnya kak? Luar biasa. Oke adik-adik, kakak harap kalian sudah mempersiapkan diri kalian untuk memulai ibadah hari ini. Kalian sudah makan, sudah mandi, dan sudah menyiapkan Alkitabnya. Nah oke adik-adik, sekarang sebelum kita memulai ibadah, kita angkat pujian kita. Apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Lompat ke kiri, lompat ke kanan, putar, 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 cari yang lain. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita angkat pujian kita dari awal lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang saatnya untuk kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang cerah ini. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami dan menjaga kami selama kami tidur. Ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, masih semangat kan adik-adik? Kakak-kakak bagaimana, masih semangat nggak? Semangat! Mantap. Oke, sekarang untuk biar lebih semangat lagi, kita angkat pujian kita, Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Api semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu. Sekarang Tuhan, anak-anak-Mu
ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Berikanlah mereka, walaupun mereka dalam rumah saja Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan agar mereka tetap mendengarkan cerita dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekarang adik-adik bisa buka Alkitabnya. Kita buka dari Perjanjian Lama, Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-28. Sekali lagi, Daniel pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-28 dengan perikop Gua Singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian, para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak dapati sesuatu kelap lainnya atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, ke Allah hidup Tuanku, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkannya suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu, demi didengar Daniel. Bahwa surat pemerintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasanya dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dalam mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan buangan Tuanku ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia dan mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja,
bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia bersemalam-semalam itu. Ia tidak menyuruh datang menghibur penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergilah dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia berkata kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Telah sangguplah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, ke Allah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapan, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa adanya. Karena ia percaya kepada Allah, raja memberi perintah, lalu diambillah orang yang sangat menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa, mendiami seluruh bumi, bertambah-tambah kiranya kesejahteraan. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kuasai oleh harus takut dan gentar kepada Allahnya. Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkaman singa-singa. Nah, adik-adik, kita telah membaca firman Tuhan. Sekarang kakak mau menampilkan sebuah video yang berjudul Daniel dalam Gua Singa. Selamat menyaksikan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya.
Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Oke adik-adik, bagaimana cerita dari kakak Esther tadi? Seru bukan? Gimana kakak-kakak, seru nggak ceritanya? Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian kita, Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena
Oke adik-adik, sekarang kita di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan hingga saat ini ya Tuhan. Kami juga berterima kasih Tuhan sehingga kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai berakhirnya saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami yang ada di rumah, keluarga mereka ya Tuhan. Berkati mereka, berilah mereka selalu kesehatan, kekuatan ya Tuhan. Terlebih buat kakak-kakak sekolah minggu, Engkau berkati juga ya Tuhan, berilah kami selalu kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga kami bisa melayani adik-adik kami dengan penuh sukacita dan penuh semangat ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terima kasih adik-adik sudah bergabung dalam ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Dan selamat berjumpa di sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.